pengaduan publik termasuk rahasia jabatan yang tidak boleh dibocorkan. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah tentang guru muda di Pangandaran yang sekarang jadi buah bibir ya. Husein Ali Rapsanjani. Lantaran melaporkan pungli, dia diintimidasi dan diancam dipecat. Aparatur sipil negara di Pangandaran heboh dan warga gitu ya, heboh juga karena memang Husein berbicara di TikTok dan kemudian itu direspon oleh warga net begitu. Sampai dia bercerita sempat dikepung oleh 12 orang dan diancam dipecat gitu, diintimidasi. Nah, ini persoalannya kenapa dia melaporkan ke lapor.go.id dan mestinya rahasianya bisa terjamin begitu ya. Tetapi ini bocor begitu. Ini menarik nih. BBC News Indonesia menyoroti soal ini. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat Pemkab Pangandaran didesak menyelidiki indikasi kebocoran informasi berupa aduan yang dilaporkan seorang guru muda aparatur sipil negara terkait dugaan praktik pungutan liar dalam kegiatan latihan dasar pada tahun 2020 silam. Sebab menurut seorang pegiat anti korupsi, aduan yang disampaikan Husein Ali Rapsanjani termasuk rahasia jabatan yang tidak boleh dibocorkan. Merespon persoalan ini, juru bicara Kemenpan RB Muhammad Aperus berjanji bakal mengecek alur pelaporan itu apakah dijalankan dengan sesuai mekanisme atau tidak. Adapun Bupati Pangandaran JJ Wiradinata sudah mengundang Husein dan meminta klarifikasi soal dugaan itu. Bahkan berbincang hangat gitu, mengungkapkan bahwa Pangandaran masih membutuhkan Kang Husein. Video berisi pengalaman Husein Ali Rapsanjani mengikuti kegiatan latihan dasar saat menjadi aparatur sipil negara di Kabupaten Pangandaran 3 tahun silam viral di media sosial TikTok. Di situ dia bercerita soal adanya dugaan pungutan liar alias pungli. Seminggu sebelum Latsar, katanya para peserta diminta membayar uang transportasi sebesar 270.000 untuk mengikuti pelatihan. Padahal klaimnya biaya itu sudah dianggarkan. Untuk kegiatan itu sudah ada, sudah dianggarkan begitu. Jadi tidak usah memungut lagi. Yang bikin jengkel, ikut enggak sama rombongan. Kalau saya naik motor dan ada juga yang enggak bisa ikut karena lagi hamil dan sakit, itu juga harus tetap bayar, ujar Husein dalam video TikToknya. Kemudian saat latihan dasar berlangsung, peserta tiba-tiba diminta kembali membayar Rp310.000 yang tidak diketahui peruntukannya. Husein keberatan dengan pungutan tak jelas itu. Apalagi gajinya selama 3 bulan belum dibayar atau dirapel. Saya sama sekali sampai sama yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya Rp 500.000 saja nggak ada katanya. Persoalan pungutan di kegiatan Latsar itu lantas ia laporkan ke situs pengaduan online lapor.go.id. Sudah betul ya, jalurnya sudah betul begitu. Di aduan itu Husein turut mencantumkan tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi penagihan uang transportasi beserta bukti transfer dengan identitas anonim. Tak lama setelah aduan itu dikirim, beberapa pihak yang diduga pegawai Pemkab Pangandaran mencari identitas pelapor karena banyak yang dituding. Kasihan saya nggak mau merugikan orang, saya mengaku saja bahwa itu saya yang melapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKP SDM Pangandaran. Itu suasananya nggak enak, saya dikepung 12 orang dan ditanya kenapa lapor. Di pertemuan selama 6 jam itu, Husein menyampaikan keberatannya soal uang transportasi dan mempertanyakan anggaran Latsar yang disebut sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19. Hingga akhirnya dia dipaksa menghapus aduannya di situs lapor.go.id sebab kalau tidak ancamannya dipecat. Kalau laporan ini nggak diturunin bisa dipecat karena dianggap merusak
nama baik instansi. Saya dengan polosnya, karena waktu itu masih umur 25 tahun, saya bilang, ya sudah, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata Husein. Pihak yang diduga dari Pemkab Pangandaran, ujar Husein, lantas mengintimidasinya lewat sekolah tempatnya mengajar. Tak nyaman dengan kondisi itu, dia kembali dipanggil untuk menghapus aduan itu, dan dia pun akhirnya mengiyakan. Ya sudahlah, saya capek karena banyak yang dirugikan. Saya nurunin laporan. Sampai bulan Maret 2022 ada kasus lagi di instansi itu, yakni CPNS yang mengambil uang kas. Tapi kok prosesnya nggak kayak saya diperlakukan kayak koruptor. Video yang telah disaksikan 1 juta lebih itu ditanggapi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. Dia akan segera mengumpulkan berbagai pihak dan pejabat terkait untuk menindaklanjuti perihal pengaduan itu, kata JJ di kolom komentar Instagram pribadinya. Selain itu, JJ juga akan mengajak Husein kembali mengajar di Pangandaran, sebab guru ASN di wilayah itu katanya masih kurang. Nah, akhirnya memang sudah ada pertemuan ya, dan tampaknya perbincangan berlangsung hangat. Husein juga dipanggil oleh Gubernur Ridwan Kamil dan ngobrol seputar isu dugaan pungli itu. Akhirnya ada yang dicopot juga kan. Nah, ini soal kebocoran informasi pengaduan. Kenapa bisa bocor begitu? Pegiat anti korupsi dari Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, mengatakan intimidasi yang dialami Husein semestinya tidak terjadi kalau tidak ada kebocoran informasi. Merujuk pada alur pengaduan di situs lapor.go.id atau sekarang SP4N strip lapor, pelapor bisa mencantumkan identitas anonim. Lalu pihak admin pusat yang dikelola Kedeputian Pelayanan Publik di Kemenpan RB akan meneruskan aduan itu ke instansi yang dituju atau berwenang untuk ditindaklanjuti. Dalam kasus Husein, admin pusat diketahui melempar aduan tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pangandaran serta pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pakar Administrasi Negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, menduga pengaduan Husein bocor di tingkat Pemkab seperti dilansir oleh BBC News Indonesia. Dan hal ini, kata Zainur, semestinya tidak boleh terjadi. Sebab pengaduan publik termasuk rahasia jabatan yang tidak boleh dibocorkan. Untuk memperjelas benar atau tidaknya dugaan itu, Zainur meminta Kemenpan RB dan Pemkab Pangandaran untuk melakukan investigasi. Situs lapor.go.id harusnya aman. Kalau terjadi kebocoran, harus diaudit. Temukan sumber kebocoran untuk dilakukan pembenahan, kata Zainur. Kalau sudah ditemukan pihak yang membocorkan, harus ditegakkan peraturan disiplin ASN dan bisa dikenakan sanksi disiplin. Tapi lebih dari itu, ia menilai whistleblowing system yang ada di tingkat kabupaten atau kota sangat tidak menjamin perlindungan pelapor. Nah, ini penting. Selain karena implementasi aturannya tidak berjalan baik, instansi-instansi di daerah, kata Zainur, sudah rusak karena terlapor bisa mengidentifikasi siapa yang lapor tanpa harus dibocorkan. Jadi ini lebih ke kultur organisasi atau instansinya. Zainur berkata, jika tidak ada perbaikan dalam whistleblowing system, maka dampaknya akan menyebabkan orang-orang takut untuk mengadukan atau melaporkan praktik penyelewengan. Sementara itu, pakar administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, menilai portal aduan seperti SP4 Lapor sebaiknya dikelola oleh tim independen seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jangan dilimpahkan kepada institusi terkait maupun lembaga pengawas internal agar tidak terjadi konflik kepentingan, yakni upaya saling melindungi antar pihak yang terlibat, kata Dian. Jadi ada gugus tugas sendiri, nanti BPKP yang akan meng-cross-check ke pimpinan lembaga itu. Pengawasan ASN harus terpusat, jangan terbagi-bagi, supaya menjaga kerahasiaan dan menghindari kebocoran seperti ini. Nah, mengacu pada survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2021, dari 1.201 ASN yang disurvei, ada 23,8% yang mengaku kecil kemungkinan untuk melapor,
jika terjadi penyelewengan atau korupsi. Keengganan melapor itu alasannya beragam, mulai dari takut mendapat masalah 13,6%, proses melapor berbelit-belit 7,5%, pesimistis kalau laporannya tidak akan ditindaklanjuti 6,4%, sedangkan yang 47,7% responden mengaku cukup besar kemungkinan akan melapor. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.